berkeinginan supaya Prabowo yang jadi di antara 3 capres yang ada ini kan. Ada Ganjar, ada Anies Baswedan, dan ada Prabowo. Dari 3 ini pasti saya pilih Prabowo. Kenapa? Rakyat ini kan ribut. Satu, ribut Ganjar oligarki. Satu lagi Anies ribut kadrun. Kenapa nggak kita pilih tengah yang tidak kadrun dan tidak oligarki dan punya kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Dari dunia internasional itu sudah cukup dikenal ya, siapa Pak Prabowo ya, seorang letnan jenderal yang segala bahasa dia kuasai, segala bicara politik, geopolitik, keamanan, kekuatan militer ada sama dia. Ini kedepannya ini kan memang ancaman global ini luar biasa. Kita nggak tahu perang dunia ketiga ini udah di depan mata. Ketika memang Ukraina sama Rusia ini tidak ada titik temu. Di belakang Ukraina siapa, yang membantu Rusia pun siapa. Jadi saya pikir untuk sekali ini, saya pikir rakyat harus memilih Prabowo. Jangan sampai kita ini kena imbas dari perang global. Ya, jadi biarlah Prabowo yang lebih tahu bagaimana Indonesia ini diperhitungkan dari geopolitik. Kadrun ribut oligarki, ya udah, kadrunnya tidak, oligarkinya tidak. Oligarki ini kan cuma duit, akhirnya makan duitnya rakyat yang makan duit, bukan. Yang makan duitnya mereka-mereka, kelompok mereka, partai mereka. Kadrun siapa? Ya kita takut ada HTI apa segala macam. Udah kita cari yang nasionalis. Nasionalis itu ada di Prabowo. Dari ayahnya, dari keluarganya, dari Prabowo sendiri. Jadi jangan yang lalu-lalu dilihat. Ini kan cuma segelintir orang dari sekian ratus juta yang selalu menjelekkan Prabowo. Kalau nanti saya lihat, ini saya ikutin terus menyudutkan Prabowo secara pribadi, saya tidak segan-segan akan menuntut. Saya udah tahu si A, si B, si C itu selalu membuka penculik lah, apalah. Apa kita mau dipimpin sama orang seperti itu? Nggak bagus bicara itu. Memang ini tahun politik, cuman bukan tahun menjelek-jelekan pribadi seseorang. Dia sudah tampil di kementerian, di kabinet, dan sudah dia tunjukkan bagaimana dia bekerja sama dengan Pak Jokowi dan bagaimana Pak Jokowi senangnya dengan Prabowo. Ya kan? Apa kita mau pilih yang di Jawa Tengah yang memang daerah 15 termiskin di Indonesia? Terus kita mau pilih lagi yang dibilang ribut kadrun, takut HTI muncul apa segala macam. Ya udah, ambil yang nasionalis. Kita dukung dia dan kita pilih dia. Jangan ada lagi yang menjelek-jelekan secara pribadi. Kita punya konsep, kita bicara program, bicara kemampuan ke depannya seperti apa. Ya kalau beberapa kali gagal dulu sama Bu Mega, gagal sama siapa lagi gagal ya, karena juga dijanjiin segala macam ya. Emang kalau udah gagal terus tidak boleh maju lagi. Dia kan punya kepentingan untuk menyelamatkan negara ini, bukan pribadi. Dia secara pribadi sudah melebihi dari segalanya. Tapi dia mau menyelamatkan bangsa Indonesia ini untuk tahun-tahun ke depan. Tahun ini memang ya Pak Jokowi berprestasi dengan infrastruktur segala macam ya, memperbaiki ekonomi. Tapi kedepannya kan kita juga nggak mau dong, setelah Pak Jokowi tidak memimpin lagi, terpuruk kita, ya jatuh kita ke jurang yang paling dalam. Jangan sampai. Maka orang yang sudah punya track record, sudah pengalaman di kabinet, ya sudah ditunjukkan kemampuannya dan cukup dibanggakan oleh Pak Jokowi. Kenapa tidak? Itu kita pilih. Nah, tadi kan saya bilang, ini cuma segelintir orang yang orangnya itu juga selalu menjelekkan pribadinya. Dari partai A, dari partai B, partai C. Ya, tapi misalnya orang-orang tertentu. Nah, itu yang tidak boleh dan saya akan tuntut, ini nggak main-main. Jadi ke depan ini masih pribadi Pak Prabowo yang dijelek-jelekan. Saya sebagai praktisi hukum akan
menuntut. Bisa, oh ini anak muda 40% generasi muda memilih Jokowi. Memilih Prabowo. Kenapa? Setelah dia lihat prestasinya Jokowi, ya maka siapa yang bisa meneruskan Pak Jokowi? Ada pada Prabowo. Bukan soal dia karena sudah senior, tidak. Dibandingkan dengan Ganjar, dengan Anies Baswedan, dia punya kemampuan untuk memimpin republik ini. Dan aspirasi pemuda itu yang saya hitung, saya ikutin dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Mereka 40% pemuda akan memilih Prabowo. Selebihnya itu ya yang tua-tua lah ya artinya kelompok emak-emak, kelompok bapak-bapak, purnawirawan, keluarga purnawirawan. Wah, nggak main-main. Jadi udahlah, artinya kita sudah lihat kemampuannya, lihat programnya, lihat kebolehannya di dunia internasional. Ya, kita jangan terkecoh memilih orang-orang yang selalu ribut oligarki, ribut kadrun. Udah nggak usah itu, nggak usah oligarki, nggak usah kadrun. Pilih yang nasionalis, ada pada diri Prabowo. Ya, kita lihat hasil polling kan di mana-mana kan Prabowo terus naik, Gerindra naik kan, ya Prabowo naik kan, didukung dengan partai-partai lain kan. Jadi tinggal memang nanti siapa cawapresnya. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo itu bisa mau menggunakan Pak Prof Mahfud, karena Prof Mahfud ini orang yang kita anggap bersih, mampu dan mau menegakkan hukum. Ini kan hukum sekarang coret mengerut, ya, korupsi di mana-mana, ya, mulai dari paling bawah sampai paling atas, dan ada di Senayan itu yang paling atasnya juga, ada juga di lingkungan pejabat lembaga tinggi negara. Mau apa Republik ini habis digerogotin? Nah, Pak Mahfud, ada pada Pak Mahfud untuk penegakan hukum, reformasi hukum. Yang paling utama nih yang rakyat dambakan adalah bagaimana Senayan didesak untuk mensahkan undang-undang perampasan aset negara. Itu yang paling pokok. Kalau sudah dirampas dan para koruptor dihukum seberat-beratnya, saya pikir negara ini berangsur-angsur akan pulih, akan kuat, ya. Karena ini kan cuma segelintir orang yang menikmati kemerdekaan. Rakyat ini terlalu lama dalam kesusahan. Karena hukum itu berlaku hanya yang punya uang. Jadi hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah, bagi mereka pencari keadilan kalau nggak punya uang, nggak bakalan ketemu keadilan itu. Makanya kita mohonkan Pak Prabowo bisa menggandeng Prof Mahfud. Karena ada pada dia. Jadi seimbang. Secara internasional, secara dalam negeri, ini pasangan yang memang tepat kalau dipandang. Kombinasinya bagus antara Pak Prabowo dengan Prof Mahfud. Ya, kalau belum jadi isu, kita bikin isu lah, supaya isu itu memang langsung ditangkap, langsung ditarik, dijadikan satu momentum, ya. Karena kalau saja topik perampasan aset negara, pemberantasan korupsi ditingkatkan, KPK dibenahi. Ini KPK ini kan sudah memalukan, sarangnya anti rasuah yang memang benar-benar terpuruk, sangat memalukan. Apalagi kemarin itu salah tangkap. Waduh, masa dia masuk ke ranah TNI, untung tidak dibedil tuh. Ya, itulah kita harapkan memang koordinasi hukum ini benar-benar, ya, jangan karena mau prestasi udah salah masuk kamar orang. Untung orang yang punya rumah tidak ngamuk, bagus disamperin kan di sana. Tapi itulah semua kita kembalikan lagi kepada presiden dan wapres yang akan datang. Ada pada Prabowo, ya, ada pada Mahfud untuk penegakan hukum dan perbaikan ekonomi, dan kelangsungan juga daripada program-program Pak Jokowi yang belum selesai supaya dilanjutkan oleh Prabowo dan Pak Mahfud. Prabowo, Pak Mahfud adalah is the best ketimbang yang kiri dan yang kanan, yang kata kadrun, yang katanya oligarki. Itu
Itu dari saya sebagai rakyat kecil yang juga mempunyai keinginan Prabowo dan Mahfud ada di Republik. Hai netizen, rakyat semua yang milenial, yang tua, yang senior, yang segala macam, jangan tergiur dengan janji-janji. Ya. Kita lihat banyakkan janji, akhirnya 5 tahun ke depan kita terpuruk. Kita menghadapi dunia global yang semakin mencekam, sementara di dalam negeri ini kita tidak punya orang yang punya power, punya kemampuan, dan punya segalanya. Itu yang ada pada Prabowo dan ada pada Prof. Mahfud. Makanya saya sampaikan, mari kita simak betul-betul, kita gandeng teman-teman semua, sampaikan dari rumah ke jalanan, dari rumah ke restoran, dari rumah ke kelompok-kelompok kecil sampai kelompok terbesar. Kita semangati untuk memilih orang yang punya record baik. Jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang ngintrik-ngintrik seolah-olah masa lalu itu dibawa-bawa. Masa lalu sudah terkubur, sudah tertutup dengan ditunjukkannya 5 tahun terakhir ini bersama Jokowi yang cukup berprestasi dan menunjukkan kebolehannya. Saya pikir itu yang rakyat mesti pikir, ya. Jangan gara-gara money politik, ya, amplop politik, akhirnya terpengaruh, terseret 5 tahun kita ke depan sengsara, apalagi menghadapi global ke depan ini nggak main-main. Saya pikir itu yang paling pokok. Terima kasih.